Di belakang kita ini ada Borneo Cultural Museum. Kalau teman-teman nonton video kami yang Malaysia episode 4, kami sebenarnya sudah sampai di Borneo Culture Museum. Cuma kami memang pada saat itu memutuskan untuk nggak jadi masuk, karena harga tiketnya lumayan ya. Tapi kali ini kita akan masuk dan kita akan explore. Aku aja sendiri, Koko Alvin menolak untuk masuk. Doi paling gemes soalnya sama diskriminasi harga tiket. kita udah nyampe di Museum Sarawak. Kita ke loket tiketnya dulu ya. Ini loket tiketnya, buat kita warga negara asing kena Rp50 seorang. Kalau warga Malaysia tapi bukan dari Sarawak kena Rp20, lumayan gak sampai separohnya. Dan yang paling beruntung adalah warga Sarawak, Rp10 aja per orang. Ada buku panduan atau floor plan-nya. Jadi di sini ada 5 area. Area pertama itu lobby, area kedua adalah galeri kanak-kanak, seni dan craft. Galeri ketiga adalah keharmonisan alam dan manusia. Galeri keempat adalah peredaran massa atau time changes. Area kelima adalah objects of desire. Ya, mari kita lihat. Jadi begitu kita beli tiketnya, ini aku udah beli tiket di loket tadi, kita bisa langsung masuk ke sini, entrance. Langsung naik aja eskalator. Oh, please scan your ticket here. Oke. Oh. Ah. Di sini juga ada petunjuknya ya. 5 area ini. Wow, megah loh. Kita sudah di lantai 2. Gallery starts here. Ini galeri anak-anak ya, Children's Gallery. By the way, parkiran itu penuh, parkiran rame banget. Jadi aku kaget juga, museum ternyata rame ya. Pada suka ke museum rupanya orang-orang di sini. Apa ini? Oh, rame kan? Ini belajar tentang banana. Ini sampah-sampah. Ternyata yang tertarik main ini bukan hanya anak-anak 5-12 ya. Mamah-mamah juga suka. Nah, pencemaran nutrien, pencemaran logam. Ini belajar mengenai polusi, pencemaran sedimen. Yuk, mari kita lihat yuk. Pencemaran sedimen, terus ada matanya di sini. Oh. Oke. Anak-anak diajarin lah tentang environment ya, tentang lingkungan. Cipta objek-objek baru. Create new objects. Dari sampah. Ayo, sampah bisa dibikin apa nih? Sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, sampah logam. Coba yuk. Paper. Sort the rubbish. Ini apa? Dia metal kali ya, kaleng. Ah, gitu. Oh, paper. Ini botol. ini plastik apa paper nih? Nggak tahu. Paper kayaknya. Oh, cool. Ini ada alat musik yang dibuat dari sampah di sungai.
bagaimana lembaga air kucing membersihkan sumber air kita. Oh, that's good. Ini ngajarin anak-anak nih dari air yang kotor. Mana dari satunya ya? Ini dia. Pertamanya airnya kan pasti kotor dulu tuh. Ada koagulan kan. Ada proses koagulan flokulasi untuk membuang serpihan-serpihan yang tidak diinginkan dari sumber air. Terus diendapkan, sedimentasi. Habis itu ada filtrasi, saring ya. Baru pembasmian kuman dan adjust pH, tingkat keasaman. Jadi air bersih. Oke, cool. Coolnya itu adalah anak-anak diajarin kayak gini sih. Dan ini museumnya itu nyaman ya, pakai AC. Terus anak-anak juga seneng tuh, bisa sambil dengerin, sambil santai-santai, tidur-tiduran. Mereka juga sambil nontonnya ke atas tuh. Nah, ini bagaimana pesawah padi membantu melindungi sungai kita. Baiklah, si adik ini senang sekali. Oh, buat orang tuanya juga sambil nungguin enak nih tempatnya. Oh, ada yang buka laptop malah. Kayaknya ada yang work from museum. So, ini part yang galeri anak-anak. Menarik sih. Menariknya ini anak-anak sih harusnya demen ya, ada kayak rumput-rumput gini, dikasih bangku-bangku santai, dikasih buku-buku, bisa belajar mengenai lingkungan. Sebenarnya di lantai kedua juga ada yang namanya art and crafts, tapi di sini pintunya ditutup. Apa ini hanya untuk pameran-pameran gitu aja kali ya? Nggak selalu buka. Ini loh. Arts and crafts, no entry. Ternyata yang arts and crafts itu hanya untuk event. Jadi lantai 2 buat anak-anak aja. Sekarang kita menuju ke atas lagi, ke lantai 3. Sekarang kita masuk ke yang in harmony with nature. Keharmonisan alam dan manusia. Oke, keharmonisan alam dan manusia. Nah, ini penjelasannya dimulai dari Sarawak itu punya 3 zone berdasarkan geografi ya. Pertama, kawasan pantai. Kedua, hutan hujan tropis. Dan ketiga, tanah tinggi, dataran tinggi ya. Jadi setiap bagiannya kayak pantai ini pasti berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya, cara cari uangnya, budayanya, kepercayaannya, cerita-cerita rakyatnya tentunya pasti berbeda dengan zone yang hutan hujan tropis dan yang di dataran tinggi. Yang dataran tinggi hidupnya lebih berdikari ya, dan punya tradisi budaya yang tentunya berbeda juga. Nah, yang di hutan juga ada ritual-ritualnya nih. Jadi masing-masing punya budaya tersendiri. Oh, di sini ada sungai-sungai utama di Sarawak. Ayo, ada berapa sungai? Ada 13 sungai utama di Sarawak. Kita mulai dengan penjelasan mengenai orang-orang yang hidup di pesisir pantai ya. Pesisir pantai ini adalah zona yang paling dinamik. Ya, di sepanjang pantai Sarawak ada pantai pasir, pantai batu, lumpur, tebing berbatu pasir, juga ada kawasan paya bakau, hutan bakau gitu ya. Nah, ekosistemnya sensitif, mudah terhakis dan termendap. Coba kita lihat yang Inggrisnya, aku nggak gitu paham. Oh, erosi, siltation. Oke. Nah, terus di kawasan pesisir pantai ini ada monyet Belanda. Nah, siapa yang pernah lihat nih monyet Belanda nih? Nasalis larvatus. Hanya ada di Borneo.
Terus ada penyu hijau dan penyu karah. Jadi kawasan perlindungan untuk pemeliharaan penyu ya. Nah, itu dia si monyet Belanda. Untuk di pinggir laut, mereka untuk cari duitnya itu nangkep ikan ya. Di sini dikasih lihat alat-alat yang digunakan untuk nangkep ikan. Ikan-ikannya juga ada macam-macamnya. Wah, nah itu alat-alatnya tuh. Jadi anak-anak juga meskipun tidak hidup di desa nelayan pun mereka bisa tahu, oh nelayan tangkap ikan pakai apa ya, kayak apa bentukannya, kayak gitu tuh. Ini kayak jebakan ya, jebakan buat ikan, bisa masuk nggak bisa keluar dia. Ada kepiting, rajungan. Inilah makanan-makanan laut, seafood di Sarawak. Jadi langsung keinget sama Top Spot. Food court isi seafood semua. Apa ini? Wow. Ini keren banget. Ini nomor 5. Coba kita lihat ya 5 ya. Oh, jimat itu. Azimat yang diukir dari tulang dan tanduk rusa. Masyarakat Melanau menggunakannya sebagai pelindung kepada rawai semasa menangkap ikan. Oh, jadi bisa jadi nangkap ikan itu adalah salah satu pekerjaan yang cukup berisiko ya. Mana ikannya gede-gede begini kan? Jadi pakai azimat mereka, pakai jimat. Jimatnya dari tulang atau tanduk. Ini detail loh ukirannya. Nah, ini cara membuat belacan. Shrimp paste ya, shrimp paste. Kalau kita di Indonesia bilang terasi. Sama nggak nih bikin terasinya kayak gini nggak nih? Belacan adalah produk hasil laut yang merupakan paste yang dibuat dari udang geragau atau bubok. Sejenis udang kecil yang bergerak secara berkumpulan dan timbul di permukaan laut pada waktu malam untuk mendapatkan makanan. Oh, nangkepnya malam. Ada proses pengisaran, pemeraman, pengeringan. Wah, prosesnya itu beberapa minggu loh. Oh, ini ada bahasa Inggrisnya lebih gampang ya. Mashing, fermentation, and drying. Jadi dihancurin, terus difermentasi dan dikeringkan. Ada gerabahnya juga, seramik ini yang ada di perkampungan nelayan ya. Oh, that one looks like kayak dari Ming Dynasty yang biru-biru putih tuh di ujung. Nah, ini yang biru putih ini. Di sini nggak dijelasin sih ini peninggalan dari mana. Nggak ada disebut-sebut Ming Dynasty juga. Tapi dijelasin fungsinya aja ya. Ini pinggan biru dan putih dari seramik merupakan satu kemestian. Hang on, aku pakai English aja deh. Essential in the Melanau Bride Wealth Presentation Ceremony. Buat ini apa kalau wedding ya, pengantin perempuan. Nah, untuk
pengobatan ya, ada perobatan-perobatan tradisional di sini pakai objek. Jadi objeknya itu dipercaya sebagai wujud dari kuasa gaib yang punya kuasa penyembuhan. Nanti ada dukunnya ngukir patung, dikenal sebagai belum. Ada lagi kaidah perobatan lain melalui ritual yang dikendalikan oleh pawang. Pawang akan memanggil makhluk halus untuk membantu beliau mengesan punca penyakit. Hang on, aku agak bingung. Untuk mendiagnosa penyebab dari penyakitnya itu. Oke, terus pakai roh-roh juga untuk bantu nyembuhin pasiennya. Dengan cara bawa balik jiwa yang tersesat dari attacking spirits, dari roh-roh yang nyerang, diambil balik. Oke. Cabut tuh, ngerti sih. Ya jadi intinya pakai pawangnya itu akan ngebantu menyembuhin orang yang sakit dengan cara membawa semangatnya atau rohnya si orang sakit itu yang udah dibawa pergi sama roh-roh jahat itu dibawa balik gitu loh. Jadi ini agak beda ya sama kita ke museum di China, itu lebih kayak herbs gitu, herbal untuk nyembuhin penyakit. Ini menarik juga ini. Ada kepercayaan yang pakai shaman atau pakai setengah-setengah dukun gitu. Kita lihat yang lain dulu ya, masih ada orang di sana. Nah, ini ada batang kayu panjang sekali, dan ini spesial sekali karena dia kayak ada ukiran-ukiran ya, dan berlayer-layer tipis-tipis banget gini. Ini namanya tiang pengebumian, burial pole untuk pemakaman ya. Namanya Kelly Dieng. Kelly Dieng berasal dari kampung Sungai Ud di daerah Dalat dan dibawa ke Museum Sarawak tahun 1962. Dibuat dari kayu belian. Kayu belian itu kayu besi ya. Dan seringkali dikaitkan dengan upacara pengebumian sekunder kaum Melanau. Tinggalan tulang si mati dipindahkan daripada keranda sementara ke dalam tempayan yang seterusnya diletakkan di dalam ruang pada bagian atas Kelly Dieng. Bagian atas Kelly Dieng diukir dengan corak berjalur menyerupai jaringan dengan mata di bagian tengah. Nah itu, ini nih kayak jalur-jalur gini, halus-halus gini, terus tengah-tengahnya kayak ada mata-matanya. Ini ukiran ternyata, bukan kayu aslinya begitu. Nah, terus bagian bawah Kelly Dieng diukir dengan motif tumbuhan seperti kepala pucuk paku dan pucuk rebung. Mana bagian bawahnya? Oh, ini ya. Luar biasa ya, ukirannya sampai begini. Nah, yang di belakang itu buaya ya. Tapi bukan buaya beneran. Jadi ini buayanya jadi-jadian. Di sini ada penjelasannya ya. Namanya Buau Pengameu. Ini adalah forest spirit. Kayak roh-roh yang ada di hutan gitu. Terus dia ditemui di dalam hutan seperti di belakang kawasan kampung dan sering mengganggu manusia. Dulu aku baca novel harimau-harimau, bacanya harimau jadi-jadian. Ternyata di sini Sarawak ada buaya jadi-jadian nih. Nah, ini banyak lagi benda-benda. Oh, mereka banyak mistik-mistik ya. Rabong, perahu bagi sekumpulan roh. Belum, ini mempunyai 5 penumpang. Ini nih. Oh, ada 5 penumpangnya beneran loh. Ini ada perahu dengan 5 penumpang. Terus yang nomor 2 adalah naga yang water spirit. 2 naga intertwined. Roh ini menyebabkan
demam dan sakit-sakit badan. Naga yang saling berlingkar. Kenapa ya air itu selalu berhubungan dengan naga ya? Nggak di Sarawak, nggak di China. Semangat angin, air spirit. Ini roh angin. Yang ini. Nomor 3. Terus yang keempat juga air spirit juga. Yang keempat. Kelima semangat hutan. Semangat itu maksudnya roh ya, spirit di sini bahasa Inggrisnya forest spirit. Ini. Jadi roh-roh angin, hutan. Pada naro-naro ginian di rumah nggak sih? Jadi kadang-kadang kita ngelihat di toko souvenir kayak dekorasi aja ya, tapi kalau kita ke museum ternyata kita tahu ini nih ada artinya semuanya. Nggak sembarangan. Buau uleu. Ini juga air spirit, angin juga. Bikin orang jadi sakit kepala. Nomor 6. No. Bikin sakit kepala, no. Jadi kalau di toko souvenir ketemu beginian, jangan lihat lucu-lucu buat oleh-oleh, ntar orang yang dikasih sakit kepala aja. Nomor 7, jin beratai bau buta paye. Ini water spirit. Dia berlayar di belakang badan ikan. Aduh, ikan aja diekorin. 8 yang ini namanya belangan langit, air spirit juga. Orang yang diserang sama spirit ini bakalan sakit di bagian dada. Severe pain in chest. Aduh. Bahaya. 7. Ini dalong tugan. Air spirit juga. Ngambang di air, terapung di sungai ya, bikin sakit perut. Nih, hati-hati ya kalau ketemu ini ya, sakit perut. Terus ada naga lagi nih, naga telian. Dia bentuknya seperti ular, water spirit juga. Ditemui di bawah permukaan sungai. 11 naga lagi, naga sebalun. Naga sebalun ini juga water spirit. Oh, ini kebalikannya. Kalau yang tadi bikin sakit ini sakit ono, yang ini justru curing ya, menyembuhkan pesakit. Hanya diukir dengan nasihat dukun. Oh, only made under a shaman's order. Ini lawannya sengaja dibikin untuk nyembuhin penyakit-penyakit ceritanya. Ada lagi yang menarik nih. Ini ada kosmologi. Menurut kepercayaan tradisional kaum Melanau, alam semesta itu berbentuk seperti telur yang terdiri dari 3 lapisan dunia ya. Ada dunia di lapisan tengah, ada yang lapisan atas dan bawah. Nah, terus tiap-tiap bagian itu terpisah, tiap makhluknya berada di tempatnya sendiri-sendiri. Manusia di mana? Manusia yang di tengah-tengah. Terus di situ wujudnya ada kampung, ada sungai. Nah, selain itu ada hutan, bukit-bukit, gunung, laut. Nah, manusia berkongsi persekitaran ini dengan makhluk-makhluk lain seperti spirit-spirit tadi ya, semangat-semangat. Spirit-spirit, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Makhluk-makhluk lain boleh mendatangkan kemudaratan, terutama bila berlaku ketidakseimbangan dalam kawasan mereka. Nah, intinya nggak boleh mengganggu, nggak boleh masuk-masuk ke yang lain alam, karena bisa bikin nasib yang malang. Nah, ini ada yang buat ritual-ritual juga, ngubur-ngubur gitu. Terus dikasih ada rekaman funeral songnya, lagu ratapan. Mau dengerin nggak lagu ratapannya? Ntar ya.
Nah, ini namanya adalah salt water crocodile, buaya air asin ya. Ini banyak banget di hutan-hutan di Sarawak, guys. Ini penjelasannya ya. Inhabits most major rivers, mangrove, and swamps in Sarawak. Rawa-rawa juga isinya banyak buaya-buaya kayak gini. Hati-hati ya yang explore sendiri. Nanti kalau ketemu, nah, hello. Salt water crocodile, buaya katak. Nah, ini banyak seramik yang dipakai sebagai funeral gifts. Jadi buat orang-orang yang udah mati nih. Dipakai di acara untuk apa namanya? Death rituals ya. Penguburan. Ini salah satu sumber penghasilan juga, sagu ya. Aku kira sagu itu singkong, salah ya? Soalnya kayak kalau mau masak-masak tepung sagu, tepung singkong sama kan. Tapi kayaknya beda nih di sini. Bukan pohon singkong kan ini? Oke, ini alat-alat yang dipakai. Nih ya. Alatnya kebanyakan dari anyam-anyaman. Kecuali yang ini nih, ini parutannya nih tajam nih tengah. Anyam-anyaman semua, cakep banget anyam-anyamannya. Halus buatannya. Nah, nomor 7 dari apa nih nomor 7? Upak baluok. Upak baluok dari pelepah daun sagu dijahit bersama. Oh, ini kerajinan-kerajinan dari sagu, dari pohonnya. Oke, misunderstood. I pikir tepung sagu bikinnya pakai beginian, tapi ternyata ini hasilnya ya, justru tempayan-tempayan untuk menyimpan sagu. Ini proses pembuatan gula apong. Yummy. Dari nira nipah. Di Kuching ini ya syutingnya. Gula apong ialah gula berbau harum yang diperbuat daripada nira nipah. Bisa dijual dalam bentuk cair, bisa ketulan, bisa blok juga ya. Pengumpulan nira adalah proses penting untuk mendapatkan nira yang kaya dengan gula. Kualiti gula apong bergantung pada kualiti nira dan cara pemrosesan. Jadi niranya juga, prosesnya juga penting. Proses pembuatannya 6 sampai 8 jam. Wah, cakep-cakep banget topinya. Topi biar nggak kejemur matahari. Cakep banget ya. Nah, ini tikernya juga cantik sekali. Tikar bergerang. Hayo, ini apa? Siapa yang tahu? Ini mirip-mirip loh sama budayanya Indonesia. Ini nyirih ya, orang Sirih Pinang makannya di sini. Mereka duduk bersama, bersosial sambil berkongsi sirih. Jadi ingat ke Desa Boti di NTT. Mereka juga ngobrol sambil makan sirih pinang. Kalau ada tamu, kasih sirih, itu tanda hormat kepada tamunya. Agak kebalikan waktu kita ke Boti, uncle aku beliin sirih pinang dulu. Itu sebagai tanda hormat buat raja, karena kita mau berkunjung ke tempatnya raja waktu Raja Boti. Ini apa ini? Oh, yang nomor 1 ini untuk menyimpan kapur. Jadi kalau orang makan sirih pinang bisa merah-merah itu karena ada kapur, guys. Kalau nggak ada kapurnya nggak jadi merah dia.
Yang nomor 2 ini adalah cembul tembaga, brass lime container. Untuk nyimpan kapur juga. Yang nomor 3 ini namanya lesung. Lesung itu dari kayu merbau untuk menumbuk pinang. Jadi yang makan sirih juga ada pinangnya kan, biasa temannya sirih pinang. Nah ini buat numbuk si pinang. Nomor 4, mana nomor 4? Oh yang sana. Nomor 4 itu yang tinggi. Dia adalah wadah berkaki dengan hiasan berukir untuk nyimpan sirih. Nomor 5, cakep banget ini nomor 5. Kayak kotak perhiasan. Nomor 5 ini bakul sirih. Nomor 6, mana nomor 6? Ini dia. Nomor 6 ini tapak sirih bulat dari logam ya. Wah, cantik sekali ini. Terus nomor 7 cembul manggis. Oh, bentuknya kayak manggis ya. Untuk nyimpen ramuan sirih. Terus nomor 8, mana nomor 8 ini? Cembul bersegi. Dia bentuknya oktagon, segi 8. Ada penutupnya berengsel lagi. Digunakan untuk menyimpan kapur. Ada sisa-sisa kapurnya tuh, 8. 9, tapak sirih dulang. Oh, itu buat sirih juga. 10, tapak sirih kotak kayu. Wah, banyak sekali ya. Macem-macemnya tempat-tempat nyimpan sirih. Nyimpan numbuk sirih pinang. Oh, wow, ini bisa digeser-geser ya ceritanya. Oh, kalau digeser ada movie-nya. Kain tenun. Yang bawah numbuk apa tuh? Beras kali. Mirip sekali sama Indonesia, culture-nya di Sarawak. Selesai dengan penjelasan kehidupan di pesisir, kita masuk ke sungai, river, Rhine dwellers. Jadi orang-orang yang hidupnya di sungai beda lagi ini. Padahal sama-sama air ya. Mereka pakainya dayung-dayung seperti ini. Hukum adat. Apa hukum adatnya ya? Tusun Tunggu ialah undang-undang adat masyarakat Iban. Ini merupakan sistem tata tertib yang menyelaraskan hubungan dalam community rumah panjang. Masyarakat Iban percaya bahwa untuk hidup harmoni mereka tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Cengli. Perbuatan yang tidak baik dipercayai akan menyinggung roh dan Tuhan mereka. Hukum adat juga dipraktekkan sekiranya berlaku perselisihan faham dalam masyarakat. Denda untuk salah satu merangkumi barangan berharga. Denda atau hukuman bergantung pada jenis kesalahan. Ada dulang tembaga, terus ada ceramic jars. Beda-beda nih namanya ya. Kalau yang itu, yang tengah-tengah itu namanya balang. Kanannya juga balang. Tapi yang ini berikutnya, nomor berapa dia? Nomor 4, ini namanya jabir. Nomor 5 namanya tajau ningka. Nomor 6 yang tinggi itu balang lagi. Buat apa ya ini? Kompensasi untuk bikin masalah pada saat pembangunan rumah panjang ya, long house. Jabir, kompensasi kalau seseorang pergi ke farm di waktu yang dilarang. Ternyata ada periode waktu yang gak boleh pergi ya ke farm, ke ladang ya. Kalau ngelanggar, nah suruh bikin ini nih, jabir. Wah, banyak sekali. Oh, ini nomor 11. Apa ini? Parang-parang nih 11. Pedang. Pedang pampasan bagi pesalah yang melanggar pantang larang dalam tempo larangan waktu perayaan. Ini gong kan? Nomor 7.
7 tawak, ya sama gong sih. Kalau capek jalan-jalan udah muter-muter bisa duduk ya, duduk nonton movie. Sini ada tempat duduknya. Yang bagian ini menjelaskan mengenai hutan hujan, Khatulistiwa, rainforest. Wah, ada berbagai burung dengan bunyi-bunyiannya. Tinggal pencet aja bunyi dia. Ada burung hantu, owl. Kayak apa bunyinya burung hantu? Coba ya. Kalau ada grup yang menuju pertempuran malam hari, terus dengar suara burung ini, burung manukwek atau burung owl ini, itu mesti mundur. Kenapa ya? Ini masing-masing burung ada bunyinya dan ada ceritanya sendiri. Manuk asi, dark hawk kuku. Ini mengganggu roh yang hidup. Boleh membawa kematian. Heh, bisa membawa kematian, kok serem? Ini kok serem ya? Ada burung lagi namanya bedhawk, bara api. Ya sayangnya lampunya begini ya. Bingung angle-nya dari mana karena museumnya gelap-gelap. Menyampaikan doa kepada burung petanda. Bara api menyampaikan doa kepada burung petanda jenis selang ini. Omen birds. Ini kayak pertanda-pertanda kurang baik semua. Ketupang, ini kecil banget burungnya. Ya ampun, burungnya cuma 2 kali lebih gede dari kecoa. Ketupang calls means prosperity. Kalau dengar suara dia, prosperity. Asik. Dengerin dah. Oh, suaranya gitu. Cicit 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 gitu. Ada burung kecil lagi nih, guys. Kita ngambilnya burung-burung yang bawa prosperity aja ya, jangan yang bawa kematian, serem. Ya, ternyata ini juga serem, guys. Ini gray and buff woodpecker. Irama bunyi dia kayak tangisan waktu kematian. Jadi ini bunyi ini menandai bahaya, warning of danger. Cuit gitu, kayak gitu bunyinya, pertanda bahaya. Next, mengenai pohon sekarang. Pulau Borneo itu punya banyak pohon yang berharga. Ini bukan hanya untuk fungsi-fungsi dalam kehidupan ya, tapi juga dari segi spiritual. Dari bagian batang sampai kulit kayunya, pohon itu memenuhi semua keperluan manusia. Dipakai buat bikin pakaian, bikin pinggan, piring-piring, mangkok gitu ya. Alat-alat pertanian, benda-benda ritual, patung-patung kayu, tongkat. Para artisan Borneo sangat mahir dalam membentuk objek-objek dari pohon-pohon ini ya. Semua dari pohon. Ini kalau kehidupan di hutan. Karena memang yang banyak itu ya pohon, kayu-kayu. Nah, mereka bikin apa ini? Ini perkakas-perkakas harian banyak, palu lah segala macem. Terus nomor 1 menarik nih, sirat. Oh ini jadi pakaian ya, sirat. Baby sling nomor 2, mana nomor 2 baby sling? Oh ini nih, ini baby sling, buat gendongan bayi. Nomor 3 ada jaket kulit kayu.
jaket tapi dari kulit kayu, keren sekali. Nomor 5 juga jaket kulit kayu tapi ada manik-maniknya, lebih keren lagi. Nah, ini semua peralatan-peralatan yang dibuat dari kayu. Wooden basin. Buat apa nih? Untuk membersihkan perkakas. Oh, buat nyuci-nyuci. Berkongsi tembakau, sharing tobacco. Oh. Ini nih ya, alat-alatnya untuk berkongsi tembakau. Ini cukup portable, ini gampang dibawa kemana-mana ya. Kalau yang ini kotak tembakaunya kayaknya cukup besar. Gak bisa buat traveling ini. Menarik. Ini ada rumah. Apa namanya rumah ini ya? Ini ukurannya ukuran real size sih, bisa dinaikin. Rumahnya rumah panggung gini. Ini ada tiang-tiangnya di bawah. Baruk atau rumah utama adalah ikon bagi masyarakat Bidayuh. Merupakan tempat tengkorak dikumpulkan selama berlakunya konflik dalam antar etnik. Oh, suka ada konflik ya. Gawai diadakan di Baruk untuk meraihkan tengkorak-tengkorak ini. Cuma di sini ini bukan benar-benar rumah yang dipakai ya. Jadinya nggak ada tengkoraknya sih di sininya. Oh, hang on, ada tengkoraknya. Gile, tengkorak digantung-gantung di atas. Jadi dapatnya potong pakai pedang. Ada upacara-upacara penyambutannya. Luar biasa. Konflik-konflik antar suku berakhir di sini, digantung. Oh. Kehidupan di hutan hujan. Kehidupan di hutan hujan itu gimana sih mereka cari makannya? Kalau yang cowok pergi ke hutan berburu, kalau yang cewek ngumpulin hasil hutan untuk sajian. Jadi kayak sayur-sayur gitu kali ya. Kayak daun midin, sayur midin. Yang laki nyarinya hewan buruan. Apa ini? Ini apa ini? Ini babi hutan kayaknya ya. Coba kita lihat. Oh iya, benar. Babi hutan, Sus barbatus. Mendiami dataran rendah dan hutan bukit di Borneo hingga ke Sumatera. Memakan hasil hutan seperti buah-buahan. Oh, babi itu makannya buah-buahan. Dagingnya dijadikan makanan, sementara hati masih digunakan untuk tilikan petanda oleh sebilangan masyarakat. Gila, masih benar-benar banyak kepercayaan, ritual-ritual gitu ya, mistis-mistisnya. Wah, ini banyak jimat-jimatnya juga nih. Azimat. Sampai sekarang tuh masih ada loh kelompok-kelompok yang hidupnya di pedalaman, di hutan-hutan di Borneo. Itu manik-maniknya halus banget loh. Nomor 8, nomor 9. Ini mote-motenya halus banget. Yang hidup di tengah-tengah hutan juga luar biasa ya. Mereka ini yang paham nih
pohon-pohon ini buat apa fungsinya. Ini coba pohon apa? Nomor 9, apa tuh 9? Coba tebak. Nomor 9 itu adalah tongkat ali. Air rebusan dari akar tongkat ali diminum untuk mengurangi keletihan. Oh, sebenarnya untuk ngilangin capek-capek, tapi banyak dijual untuk ningkatin stamina ya, stamina pria ya, tongkat ali. 13 juga menarik nih, apa nih? 13 yang kayak kotak pensil tuh. Medicine box, ternyata kotak obat. Untuk menyimpan dan membawa obat-obatan herbal semasa mengembara. Mereka traveling itu bawa obat di tempat seperti itu. Obatnya herbal. 14 apa? 14 batu. Untuk menggeser dan mendapatkan cecair daripada tumbuhan obat. Oh, ngegiling daun untuk daun lah, akar lah untuk dapetin liquidnya ya, dapetin cairannya. Obat-obatan herbal. Ini ada movie yang lagi ngejelasin tanaman ini fungsinya buat obat apa, obat gatel. Masyarakat yang hidup di dalam hutan ada bahasa isyarat. Iya sih ya, mereka mesti hening banget kalau berburu ya. Nggak bisa teriak-teriakan. Luar biasa, ini keren banget sih. Baru tahu ternyata orang-orang hidup di dalam hutan sampai harus punya bahasa-bahasa isyarat begitu. Oh, daun dilipat-lipat artinya apa? Daun besar ditumpuk-tumpuk terus ditusuk sama batang kayu artinya apa? Ini alat-alat untuk pertanian ya, pertanian tebas dan bakar. Ini sebenarnya menarik sekali untuk dibaca satu persatu guys. Cuma kalau bisa pengen kesini avoid weekend kali ya, karena weekend tuh rame. Mungkin di hari biasa lebih sepi. Next kita masuk ke kehidupan di dataran tinggi ya, Highlands. Highlands ada rusa-rusa kancil. Oh, ini alat untuk nangkap ikannya mirip-mirip sama yang hidup di pesisir ya. Nomor 4, apa dia? Perangkap rotan. Ini sepertinya alat-alat untuk nangkap ikan semua sih. Ya ini ada jala-jala juga nih, jaring buat nangkap ikan. Dari yang pancingan sampai perangkap ada semua. Nah, nomor 2 apa ini nomor 2? Kok mirip-mirip hulu? Beaung. Oh bener, bekas labu kecil yang diikat di pinggang digunakan untuk menyimpan ikan dan siput. Oh,
pakai labu ya untuk nyimpen ikan. Resources dari alam. Hutan jadi supermarketnya. Segala macam, mau rotan lah, mau resin lah, ada semua dari hutan. Ini buat orang-orang yang hidup di highlands, di dataran tinggi. Batuan megalit dan kosmologi. Penduduk di kawasan dataran tinggi itu banyak mengamalkan ajaran animisme pada masa lalu, terikat dengan kepercayaan tahyul dan pantang larang. Percaya terhadap roh, ada di pohon, di batu, di air, gunung, binatang. Roh paling pentingnya ada raya atau derayeh. Air dan batu adalah benda yang mengaitkan air dengan naga air, Menegek. Legenda Tuket Rini mengaitkan air terjun dengan portal ke bagian teras dalam bumi. Singkapan batu adalah petrifikasi rumah panjang yang terbentuk setelah penduduknya mentertawakan hewan. Wah, tembikar-tembikar. Wah, ini keranjang-keranjangnya mirip banget sama di Guizhou. Mirip banget. Banyak anyaman-anyaman. Topi-topinya. Jadi untuk padinya, tadi dijelasin ya, ada padi bukit sama padi sawah. Jadi kalau padi sawah kan biasa ya, kalau bukit itu yang numbuhnya di atas-atas bukit tuh. Garam, perdagangan, salt and trade. Ada display aksesori juga ya. Topinya, kalung-kalungnya, anting-anting, pakaian. Ada kalung, ban pinggang, kotak tembakau. Kalau ini alat-alat musiknya. Buat teman-teman yang ingin mengenal lebih dekat kebudayaan di Kalimantan atau di Borneo, recommended nih untuk mengunjungi museum ini. Banyak kemiripan budaya yang kita punya dengan Malaysia dan senang sekali bisa belajar di museum ini.